Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu kabar juga baik. Terima kasih yang sudah bertanya. Ibu lihat ini anak-anak ibu pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Berarti belajarnya semangat dong ya. Meskipun kita sedang puasa, tapi belajar tidak boleh loyo, oke? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang seni tari, dan salah satu seni tarinya yaitu tari ratuh doek atau ratoh doek. Ada yang tahu dari mana tarian tersebut? Betul sekali Tasya. Jadi tari ratoh doek ini berasal dari Aceh. Nah, sebelumnya ibu mau tahu dong, apa sih seni tari menurut kalian? Betul sekali, yang sudah dijelaskan oleh Bagus itu sudah bagus ya, tapi kita ulas lagi sedikit ya, sambil kita mengingat materi minggu lalu. Nah, jadi seni tari adalah gerakan yang berirama, dilakukan di suatu tempat dan di waktu tertentu untuk mengekspresikan suatu perasaan dan menyampaikan pesan dari seseorang maupun kelompok. Nah, kita ambil pengertian dari salah satu ahli, yaitu Dr. Sudarsono. Menurut beliau, tari adalah sebuah ungkapan dari dalam jiwa manusia yang diekspresikan melalui gerakan ritmis yang indah atau estetis. Nah, maksud dari beliau itu, ungkapan rasa adalah keinginan dari dalam diri seseorang yang melimpahkan atau menunjukkan rasa dan emosional orang tertentu. Sedangkan gerakan ritmis adalah yang indah atau gerakan tubuh yang disesuaikan dengan irama nada yang mengiringinya, sehingga menciptakan daya pesona yang memikat bagi yang melihatnya. Berarti seni tari itu adalah ungkapan jiwa manusia yang dituangkan dalam gerakan. Sampai sini sudah paham? Pintar. Nah, sekarang kita masuk ke tari ratuh doek ya. Nah, tarian ini merupakan tari tradisional dari provinsi Aceh. Nah, kata ratoh ini berasal dari bahasa Arab rateb yang artinya kegiatan berdoa atau berzikir yang diiramakan. Sedangkan kata duek adalah posisi duduk, sehingga ratu duek dapat diartikan yaitu kegiatan berdoa berirama yang dilakukan sambil duduk. Pintar. Tari ratoh doek ini merupakan perkumpulan ragam gerak tari tradisional duduk lainnya yang menceritakan tentang aspek kehidupan masyarakat Provinsi Aceh. Nah, dalam gerakan tarian ini ada beberapa, yaitu mulai dari gerakan masuk atau salam pembuka, lalu ada gerak hai bakusen, gerak lahe tujan, gerak ku ayun ilahi atau gerakan ku ayun ilallah, gerakan kutiding, gerakan yahuallah Allah eha, gerak la ilaha illallah, lalu gerakan hai jalatun, lalu ada gerakan arak pulau pinang, gerakan kosong tanpa iringan syair, dan gerakan salam penutup. Pada tarian ratoh doek ini, iringannya hanya berupa syair yang dinyanyikan oleh syekh dan dilengkapi dengan iringan internal yang berasal dari suara petikan jari atau tepukan tangan penari seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu tarian doek ini tidak terjadi banyak perubahan ya. Nah, pada pola lantai tari ratoh doek ini jika dibandingkan dengan tari ratoh kreasi lainnya, melainkan hanya berbentuk horizontal, zigzag. Namun disinilah letak perbedaan
antara tarian Ratu Doek dengan yang lain jika dibandingkan dengan tarian tradisional duduk yang terdapat di daerah Aceh. Untuk tata busana itu kan pasti tentunya berbeda-beda ya. Nah, busana pada tarian Ratu Doek ini menggunakan busana tradisional Aceh yang telah dimodifikasi. Berikut perlengkapan busana tari Ratu Doek yang terdiri dari baju, celana, songket, hiasan kepala, dan tali pinggang. Untuk tata rias itu hanya tata rias pada umumnya saja ya. Tata rias pada tarian itu hanya berbeda di blush on, lipstick, di eyeshadow untuk lebih mempertebal untuk wajah. Kalau untuk properti tarian ini, tarian Ratu Doek tidak menggunakan benda atau peralatan apapun. Jadi pada tarian ini tidak menggunakan atau peralatan, hanya berbentuk jari atau tepukan tangan. Fungsi dari tari ini ada beberapa, yaitu tari sebagai sarana upacara, adat, dan keagamaan. Tari upacara adalah tari yang berfungsi sebagai sarana upacara agama dan adat yang banyak terdapat di daerah-daerah yang masih memiliki tradisi kuat. Lalu tari sebagai sarana hiburan. Tari hiburan ini berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa gembira atau untuk pergaulan, dan biasanya antara pria dan wanita. Lalu tari sebagai sarana pertunjukan. Tari pertunjukan berfungsi sebagai tari yang garapannya khusus untuk dapat dipertunjukkan, yang intinya setelah pertunjukan selesai diharapkan untuk memperoleh tanggapan dari penonton. Nah, tari Ratu Doek ini berfungsi sebagai media untuk memperkenalkan tari-tarian Aceh di kancah nasional dan sebagai sarana hiburan serta sarana pertunjukan untuk dipertontonkan pada suatu acara atau pentas seni dan dapat menciptakan sebuah kesinambungan sosial dalam masyarakat. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu simpulkan dulu materi yang sudah Ibu sampaikan. Itu tari Ratu Doek adalah sebuah tarian kreasi yang berpola tradisional. Tarian Ratu Doek ini adalah gabungan dari semua tarian tradisional yang dimainkan sambil duduk yang telah dikombinasi. Tarian Ratu Doek pada umumnya disajikan dalam posisi duduk berbanjar dan dilengkapi dengan perubahan pola lantai. Di samping itu, gerak tangan dan tepukan tangan di paha dan dada masing-masing diselaraskan dengan syair. Tarian ini biasanya ditarikan oleh beberapa penari wanita yang berjumlah genap, biasanya antara 8 hingga 12 penari. Busana yang digunakan penari Ratu Doek ini adalah pakaian adat Aceh yang telah dimodifikasi dengan menggunakan rias sederhana yang hanya mempercantik wajah dan tidak menggunakan properti apapun untuk menyajikan tariannya. Lalu, tarian Ratu Doek ini berfungsi sebagai media untuk memperkenalkan tarian tradisional Aceh di kancah nasional dan sebagai sarana hiburan serta sarana pertunjukan untuk dapat dipertontonkan pada suatu acara atau pentas seni lainnya dan dapat diciptakan sebuah kesinambungan sosial dalam masyarakat. Materi kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah hadir. Tetap semangat belajarnya, jangan sampai loyo. Nah, Ibu ada tugas untuk kalian minggu depan. Itu silakan cari tari-tarian tradisional di Indonesia yang
yang menurut kalian unik. Lalu jelaskan secara singkat tarian tersebut, mulai dari gerak, pola lantai, tata rias, tata busana, properti, dan lain-lain. Tugas dikumpulkan minggu depan.